Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Munculnya iblis klan bulan yang tangguh, segera menyebabkan kepanikan besar. Tapi kekuatan serangan tebasan naga kembar berfungsi sebagai serangan balik. Meskipun hanya menyebabkan luka ringan pada iblis klan bulan, kemampuan tangguh untuk menggabungkan air dengan cahaya ini membelenggu lawan. Dan ini terjadi sementara serangan itu juga terus-menerus merusak tubuhnya. Karena dia baru saja menggunakan kemampuan yang kuat untuk menahan dua serangan berturut-turut dari Long Hao Shen, itu datang dengan waktu mundur tertentu. Oleh karena itu, iblis klan bulan untuk sementara tidak dapat melakukan serangan balik. Masih ditekan oleh tebasan naga kembar, dia panik saat melihat kekuatan penyimpanan pemuda ini. Meskipun serangan ini belum dilepaskan, hanya dengan melihat pedang di tangannya menyebabkan tubuhnya sakit. Long Hao Shen benar-benar berusaha sekuat tenaga, tidak menunjukkan pengekangan. Setelah meluncurkan pukulan terakhir ini, dia akan kehilangan semua kemampuan bertarung, tetapi meskipun demikian, dia tidak sedikit pun ragu-ragu. Bahkan jika dia mati di sini, dia harus meluncurkan serangan kekuatan penuh ini. Pedang suci yang tertanam dalam Bright Discipline itu sendiri menjadi transparan, bahkan lebih transparan daripada kristal, memantulkan jejak cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Shen sedang menunggu sepersekian detik iblis bulan akan membuang efek dari tebasan naga kembar, atau mungkin selama pil peningkat spiritual Siam berakhir. Bahkan jika itu hanya satu kuota dari 1000 lebih kekuatan, dia masih perlu memanfaatkannya sepenuhnya sambil berusaha sekuat tenaga. Wadah mana spiritualnya yang baru-baru ini kental dipenuhi dengan energi spiritual yang ada di tubuhnya. Setelah kehilangan semua kemampuan untuk menyerap esensi cahaya eksternal, Yating masih menunjukkan kesetiaan penuh pada tugasnya, mengirimkan kekuatannya ke pedang disiplin cerah untuk pukulan terakhir ini. Kepanikan iblis bulan meningkat saat disiplin cerah terus menguat semakin banyak. Saya tidak punya satu detik pun untuk disia-siakan, manusia ini benar-benar mampu mengancam hidupku. Mata ungu iblis klan bulan tiba-tiba menjadi berkilau, sama gemilangnya dengan kristal. Bulan ungu tua di punggungnya, yang memiliki tampilan ilusi karena serangan tebasan naga kembar, tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya ungu di tubuhnya naik, dan cairan ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Darah ini langsung berubah menjadi simbol ungu tua di udara, dan saat bulan yang bengkok di punggungnya bergetar, cahaya segera meletus dari dadanya, dengan paksa menerobos melewati tebasan naga kembar. Memulai perjuangan ini jelas memberinya beban yang sangat besar, dan mata ungunya menjadi gelap tepat setelah menerobos skill tebasan naga kembar. Pada saat ini, Long Hao Shen bergerak, pedang disiplin cerah membawa suara yang tidak dapat dijelaskan datang entah dari mana, dan detik berikutnya, semua pancaran di sekitarnya dikumpulkan pada serangan ini. Itu menciptakan gelombang emas di udara, yang menghasilkan kekuatan tarik yang kuat. Itu bahkan menarik mayat-mayat di tanah, menyerap semuanya menjadi celah hitam pekat. Serangan tajam, ini adalah serangan yang sangat tajam. Semua orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan teror yang dihasilkan oleh serangan tajam ini, memberikan perasaan yang benar-benar mengerikan, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang mungkin dapat memblokirnya. Tentu saja, iblis bulan tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Pada saat tebasan naga kembar menghilang, cahaya ungu tua muncul darinya dan tangan kanannya terulur ke punggungnya, secara mengejutkan meraih bulan bengkok yang kental. Dia melakukannya dalam upaya putus asa terakhir. Dalam keadaan normal, bahkan dalam keadaan yang kuat ini, Long Hao Shen hanya mungkin bisa menyerah. Bagaimanapun, jarak antara langkah ke-7 dan ke-8 jauh lebih lebar daripada jarak antara langkah ke-5 dan ke-6. Tapi untungnya, perbedaan itu dalam kenyataan bahwa hanya satu pihak yang menyerang sementara pihak lain hanya bertahan. Juga, Long Hao Shen tidak takut mati, benar-benar siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Begitu dia menyerang ke arah iblis klan bulan, dia bahkan tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup. Namun, iblis bulan adalah iblis dari langkah ke-8, di antara generasi muda klan bulan yang paling menonjol. Jelas, orang seperti itu tidak ingin mati.
Apalagi karena dia bahkan tidak menganggap Long Hao Shen sebagai ancaman serius. Penghinaannya begitu kuat sehingga hanya setelah Long Hao Shen mempertaruhkan semua yang dia miliki, termasuk hidupnya, dia terpaksa menggunakan sejumlah kekuatan aslinya. Kekuatan pengumpulan momentum ditambahkan ke serangan Asura. Itulah satu-satunya kemampuan yang digunakan dalam serangan ini. Karena sejumlah besar energi spiritual melampaui kendalinya sebagian besar, bahkan desir cahaya tidak dapat digunakan. Tapi kedua kemampuan itu bertambah dengan baik, membawa kekuatan pengorbanan dan yang luar biasa. Melawan lawan yang dibatasi oleh tebasan naga kembar, ini membuatnya semakin kuat. Tidak akan melebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang ksatria sejati dari langkah ketujuh tidak dapat menyamai Long Hao Shen di kedalaman pemahamannya terhadap kemampuan pengumpulan momentum. Setelah menggunakannya untuk kultivasi dalam jangka waktu yang lama, dan berhasil menerobos ke langkah kelima dengan bantuannya, Long Hao Shen adalah spesialis dalam menggunakan kemampuan ini. Untuk durasi yang singkat, serangan Asura ini mengandung hampir 10.000 unit mana energi spiritual, dan serangan Asura mengompresnya sedemikian rupa sehingga kekuatannya dapat dibayangkan dengan baik. Touch, tanpa tabrakan apapun, tetapi hanya suara aneh, ruang yang hancur berhenti sebelum bulan bengkok ungu tua. Long Hao Shen dan iblis klan bulan tampaknya telah membeku pada saat ini. Namun, ekspresi wajah iblis klan bulan menjadi sangat pucat. Darah ungu tua sepertinya meletus dari semua lubang kepalanya, dan wajah yang sangat tampan itu langsung menjadi menyeramkan. Dengan suara renyah, retakan muncul di bulan yang bengkok itu benar-benar terbuat dari energi, dan saat itu menjadi terlihat oleh sekitarnya, celah itu langsung meluas ke depan, akhirnya meledak di udara dengan ledakan terakhir. Dengan ledakan, bahu iblis klan bulan terkoyak dengan keras. Pada saat itu, Long Hao Shen dan iblis klan bulan tampaknya telah berhenti, tetapi tubuh Long Hao Shen dapat terlihat dengan jelas, bersinar dalam cahaya keemasan saat sayap spiritual di punggungnya memudar warnanya. Efek pil penambah spiritual siam tampaknya telah mencapai batasnya, efeknya akan menghilang karena akhir dari durasi 30 detik. Wajah Long Hao Shen kosong seperti selembar kertas, dan hal yang sama berlaku untuk 6 rekan di belakangnya. Setelah serangan ini, energi spiritual mereka hampir habis sepenuhnya. Dan dengan tambahan penggunaan skill pengorbanan dan last gambit, tubuh Long Hao Shen sudah mencapai batasnya. Pada saat ini, Hao Iwe terpisah dari tubuhnya, juga tampak dalam keadaan sama lemah. Ark iblis bulan tiba-tiba meludah dengan menyedihkan. Sejak kelahirannya, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Pedang telah menusuk bahunya dalam-dalam, dan luka besar di dada kanannya hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Dari sana, sejumlah besar darah hitam menyembur keluar dengan liar. Jika dia manusia, dia jelas akan mati karena luka yang begitu serius. Iblis bulan tidak mundur, dan mata ungunya bersinar dalam warna merah lembut. Ekspresi wajahnya memadatkan seluruh murka iblis klan bulan dan di tangan kirinya kilatan ungu tua muncul. Secara agresif mengarahkannya ke dada Long Hao Shen, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap pemuda manusia ini, terutama ketika melihat penampilannya yang lemah. Tapi tepat pada saat ini, kilatan mawar muncul entah dari mana, menghalangi di depan Long Hao Shen. Dengan ledakan keras, sosok merah dikirim terbang dengan keras, dan bersama dengan tunggangannya, dia dihancurkan ke tanah. Itu adalah Li Xin. Pertempuran sebelumnya telah dilakukan oleh pasukan pemburu iblis ke-21, dan semuanya terjadi dengan sangat cepat, sehingga, dari semua orang dari pasukan pemburu iblis ke-22, Li Xin adalah orang pertama yang memperhatikan perubahan pada tubuh Long Hao Shen. Jangan minum pil penambah spiritual siam. Long Hao Shen berteriak dengan suara kasar, menghalangi anggota pasukan pemburu iblis ke-22 dengan sebuah gerakan. Pada saat ini, dia melakukan gerakan yang tidak bisa dimengerti. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di punggungnya, dan Keier tiba-tiba terlempar ke belakang, jatuh ke arah Wang Yuan. Pada saat ini, semua orang hanya melihat secercah cahaya terang, saat dia dengan cepat mengeluarkan pedang Bright Discipline. Seiring dengan cahaya yang berkedip-kedip,
tubuh 6 anggota lainnya dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 diterangi dengan cahaya keemasan. Tetapi pada saat yang sama, ketika 6 orang di tanah bermandikan cahaya terang ini, cahaya di tubuh Long Hao Shen menjadi tidak ada. Meskipun tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat lemah, ekspresi Long Hao Shen tidak goyah. Bahkan setelah mengalami luka yang begitu berat, iblis klan bulan masih tidak berusaha melarikan diri, menyimpan dendam yang sangat dalam terhadapnya. Tanpa ragu, dia adalah target serangannya. Pada jarak sedekat itu, dan dengan keadaan Long Hao Shen saat ini, mungkinkah dia bisa menghindari serangan yang diluncurkan oleh iblis klan bulan dengan sekuat tenaga? Dengan demikian, dia segera melepaskan Keyer dan secara paksa memutuskan hubungan rantai penghubung jiwa. Ini untuk mencegah seluruh kelompok mereka yang terdiri dari 7 orang dimusnahkan oleh kekuatan serangan iblis klan bulan ini. Dia juga berterima kasih kepada Li Xin, karena jika bukan karena bantuannya dengan memblokir serangan ini, Long Hao Shen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memutuskan koneksi rantai penghubung jiwa. Dan iblis klan bulan bagaimanapun juga terluka parah, jadi meskipun pukulan terakhir ini menyebabkan Li Xin menjadi luka dan batuk darah, itu masih belum fatal. Menciptakan badai darah ungu tua. Iblis bulan masih ulet, masih memuntahkan cairan ungu tua dari mulutnya, tetapi lukanya dengan cepat menutup. Setelah mencegah darahnya mengalir, dia bergegas tepat ke Long Hao Shen. Sosok besar diblokir di depan Long Hao Shen, dan dengan suara pengap, Hao Iwe tersandung 3 meter ke belakang, benar-benar tertutup cahaya hitam gelap. Dan pada sisik tubuhnya, jejak korosi ungu tua bisa terlihat. Hao Iwe, mata Long Hao Shen dipenuhi dengan kesusahan. Pada saat ini, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali hidup-hidup, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan terakhirnya, Hao Iwe tiba-tiba melemparkan dirinya ke hadapannya, menghalangi serangan terakhir iblis klan bulan. Bang! Tinju terkepal iblis bulan dengan kejam menghantam punggung Long Hao Shen. Bahkan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa untuk menggunakan perlindungan armor suci, dia dapat dengan jelas merasakan armor suci berubah bentuk di bawah pukulan iblis bulan. Untungnya, itu adalah peralatan tingkat mulia, itulah sebabnya itu tidak hancur berkeping-keping. Tetapi dalam kondisinya yang lemah saat ini, bagaimana Long Hao Shen bisa menanggung serangan yang begitu mengerikan? Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 dan ke-22 menahan napas, bahkan tidak berani menutup mata. Pada saat Keyer dilempar oleh Long Hao Shen, dia benar-benar bingung. Meskipun, karena telah kehilangan 4 indranya, dia hanya bisa merasakan dunia sekitarnya melalui persepsi dan sentuhannya, dia hanya kehilangan total selama sepersekian detik, sebelum menjadi sangat tegang. Dia mengerti Long Hao Shen dengan sangat baik. Satu-satunya keadaan yang akan menyebabkan Long Hao Shen berpisah darinya adalah situasi di mana dia tidak akan dapat melindunginya. Dan selanjutnya, fakta bahwa Long Hao Shen memutuskan koneksi rantai penghubung jiwa, hanya mengkonfirmasi bahwa tebakan Keyer benar. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya, saat dia dengan putus asa melemparkan dirinya ke tanah. Namun, saat ini, sepasang lengan yang kuat menangkapnya. Itu adalah Wang Yuan. Meskipun dia sangat menyadari bahwa Keyer tidak dapat mendengar suara, Wang Yuan masih berteriak, tersedak oleh emosi, jangan biarkan pengorbanannya. Mereka sudah tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Long Hao Shen, dan karena percaya bahwa dia mempercayakan Keyer kepadanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Keyer membiarkan pengorbanannya? Saat itu, karena semua orang percaya bahwa Long Hao Shen akan hancur, cahaya gemilang yang tak tertandingi keluar dari dada Long Hao Shen. Itu menyala dan aura teror yang tak tertandingi menyebar darinya. Iblis bulan yang terluka parah langsung dikirim terbang oleh cahaya keemasan besar yang tiba-tiba ini, dan langsung terbang kembali sejauh beberapa meter. Alat ilahi, iblis bulan meraung di udara, sayap hitamnya tiba-tiba melesat ke atas, dia dengan panik mencoba melarikan diri. Semua ini terjadi terlalu cepat, sejak saat serangan Asura Long Hao Shen melukai iblis bulan hingga sekarang, hanya beberapa detik telah berlalu. Dan pada saat iblis klan bulan melesat, anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22 tiba-tiba berlari ke depan.
Long Hao Shen sudah bernapas dengan susah payah, melemparkan dirinya ke Hao Yue. Dalam sekejap sebelum dia kehilangan kesadaran, sebuah suara yang mengesankan terdengar, siapa yang berani menyakiti penerus bencana tidur. Perasaan merah panas di dadanya sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa orang mati berkumpul di liontin melodi abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Di masa lalu, Long Hao Shen telah merasakan bahwa itu karena batas tubuhnya sehingga dia hanya bisa menyerap jiwa orang mati dalam jarak 200 meter. Tetapi pada saat ini, liontin melodi abadi sepenuhnya terangsang, karena Long Hao Shen terluka. Lebih lanjut memperhitungkan terobosannya ke langkah ke-6, liontin melodi abadi mulai beroperasi lebih cepat, dengan lembut menyerap jiwa-jiwa di sekitarnya, sambil menjadikan dukungan Long Hao Shen sebagai prioritas tertinggi energi jiwa. Liontin itu memungkinkan Long Hao Shen untuk segera menyerap energi cahaya di sekitarnya untuk memberikan energi ke tubuhnya. Luxi dengan gila-gilaan meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu di Long Hao Shen, dan yang lainnya bergabung dengannya dengan kecepatan terbesar, dengan cepat mengelilingi Long Hao Shen. Keier telah berjuang bebas dari pengekangan Wang Yuan, dan, didorong oleh dorongan perasaannya terhadap Long Hao Shen, adalah orang pertama yang bergabung dengan sisinya. Tubuh Keier benar-benar kaku, dan dia sepertinya telah menyadarinya, sebelum dengan cepat mencengkeram tangan kanan Long Hao Shen. Setelah meraih tangannya, kulit pucatnya berangsur-angsur sedikit mereda. Dia adalah satu-satunya yang merasakan energi jiwa besar yang menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen, sambil merasakan kembalinya vitalitas yang muncul darinya. Seiring dengan gangguan kekuatan jiwa ini, Keier memperhatikan dengan heran bahwa belati samsara mulai gelisah. Setelah dua regu pemburu iblis mengepung Long Hao Shen, mereka tidak diserang oleh iblis lagi. Long Hao Shen telah berhasil menekan, dan melukai iblis klan bulan dari langkah ke-8, dan dengan demikian telah menciptakan situasi yang menguntungkan untuk serangan mereka. Pada saat yang sama, bala bantuan dari kota Gunung Selatan telah melancarkan serangan balik mereka yang kuat, mengusir iblis keluar dari benteng Gunung Selatan. Tiba-tiba, dari langit, tetesan cahaya keemasan turun satu demi satu, tampak seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Saat hujan cahaya ini menyentuh tubuh setiap makhluk hidup, baik itu manusia atau iblis, perubahan mistik muncul. Masih ada perbedaan yang jelas, setiap manusia menerima perasaan nyaman dari sentuhan tetesan cahaya itu. Mereka semua memiliki reaksi yang tidak tertandingi, sementara kelelahan tubuh mereka menghilang dan luka mereka perlahan sembuh. Tetapi bagi iblis, setiap sentuhan menyebabkan bencana nyata. Hujan cahaya menyebabkan mereka menjerit sedih dan dari setiap area kontak, uap hitam naik. Hujan cahaya ini menyelimuti hampir setengah dari benteng pegunungan selatan, dan semua orang dengan akal sehat paling sedikit dapat mengatakan bahwa ini adalah mantra terlarang tipe suci. Itu disebut kerinduan Dewi Cahaya. Mantra terlarang ini hanya dapat digunakan oleh para healer dari langkah ke-9, tetapi bahkan pada langkah kultivasi ke-9, tidak mungkin bagi ksatria manapun untuk menggunakan mantra penyembuhan banyak orang yang begitu mengerikan. Setelah mencapai langkah ke-9, seorang penyembuh akan disapa sebagai orang suci. Bagi seorang manusia untuk campur tangan dari langit, situasi udara setidaknya perlu stabil. Suara menjerit telinga mengikuti munculnya hujan emas, jatuh dari langit. Segera, pancaran yang datang dari 12 pilar Dewa Iblis berwarna sangat meredup, dan pemandangan yang jauh perlahan menjadi buram. Situasi saat ini berbeda, karena sisi iblis akhirnya mulai mundur. Meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis yang tewas selama pertempuran, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat kecil. Namun demikian, jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang cepat, benteng pegunungan selatan kemungkinan besar akan jatuh. Long Hao Shen masih belum sadar, tapi samar-samar dia merasakan sensasi terbakar di dadanya. Namun, sensasi terbakar ini tidak sakit lagi, melainkan sangat nyaman. Alasan mengapa dia tidak bisa benar-benar bangun adalah, karena dia terlalu lelah. Tapi tetap saja, dia merasa sangat santai karena mengetahui bahwa dia memang bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, menyelamatkan setidaknya ratusan prajurit dan penyihir aliansi.
Dia tidak mengecewakan harapan ayahnya, dan dengan sepenuh hati memenuhi perannya sebagai seorang ksatria. Anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 dan ke-22 sedang membentuk cincin pertahanan di sekitar Long Hao Shen. Luar biasa, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, dan kecuali dari Keyer di sisinya dan Luxi, yang melakukan sihir penyembuhan padanya tanpa jeda, yang lain semua terlihat penuh dengan tekad. Tanpa ragu sedikit pun, jika seseorang mencoba menyerang Long Hao Shen pada saat ini, dia harus menginjak-injak mayat mereka terlebih dahulu. Tindakan Long Hao Shen mengobarkan hati rekan-rekannya, tidak ada dari mereka yang takut mati, dan semuanya memiliki tekad yang sama dengan Long Hao Shen. Tekad yang sama dengan Long Hao Shen.